لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله ويا إماء الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para saimin dan saimat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khotul iman, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Ramadan adalah bukti besar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-hambanya. Dan di antara bukti kasih sayang Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini untuk kemaslahatan sebesar-besarnya makhluknya, yakni manusia dalam hal ini. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian segala sesuatu di atas muka bumi ini untuk digunakan sebesar-besarnya kemanfaatan manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Sehingga di antara apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya halal untuk digunakan, kecuali yang sedikit, dan yang sedikit itu pun karena mengandung kemudaratan yang besar. Ikhwatal iman hafizakumullah. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah mengasihi mereka di dalam memberikan balasan di dalam amal yang mereka lakukan. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Allah taala fi ma yarwihi an rabbih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman pada satu keadaan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian kita kenal dengan hadis qudsi, hadis yang secara lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun secara maknanya datangnya dari Allah Subhanahu jalla wa ala. Dia adalah merupakan bagian dari wahyu. Hanya saja bedanya dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an khotul iman bisa kita baca di dalam salat. Adapun hadis qudsi meskipun firman Allah, maka dia tidak bisa dibaca di dalam apa? Di dalam salat kita. Apa firman Allah di dalam hadis ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menggariskan, telah mencatatkan al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang berazam, bertekad untuk melakukan sebuah hasanah, sebuah kebaikan, lalu karena satu dan lain hal dia tidak melakukannya, maka sungguh dengan azam dan tekad serta niat yang baik itu
Allah Subhanahu wa ta'ala telah catatkan baginya dari niat tersebut hasanah kamilah, sebuah kebaikan yang sempurna. Fa in hamma bi hasanatin fa 'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Lalu bagaimana kalau azam dan niat itu dia implementasikan, dia laksanakan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah mencatatkan baginya dari azam yang terlaksana, dari niat yang terwujudkan dengan 10 kebaikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Jika dia melakukannya dengan baik dan benar, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lipat gandakan amal tersebut sampai pada 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai pada lipatan-lipatan yang tidak terhingga, lipatan-lipatan yang banyak yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika dia melakukan amal saleh. Mungkin kita sering mendengar ketika di bulan Ramadan ini adalah keistimewaan dari ibadah puasa. Tapi kata para ulama syurahul hadis, hadis ini menggambarkan kasih sayang Allah pada seluruh amal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan hasanah, kebaikan-kebaikan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagaimana dengan azam dan niat buruk ketika itu dia hadirkan di dalam hati? Maka lihat gambarannya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu atau lam yuktab 'indahu sayyi'ah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berniat berazam untuk melakukan keburukan, maka kemudian tidak dicatatkan baginya apa. Bahkan kalau dia meninggalkan keburukan tersebut, Allah mencatatkan dari niat yang tidak terwujudkan tadi satu pahala kebaikan yang sempurna. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis kursi ini, khotbah iman? Disebutkan yang pertama, bahwasanya seseorang ketika berazam, azam itu bukan sekedar sebuah khayalan, khotbah iman, atau bukan sekedar pembicaraan hati, tapi sesuatu yang benar-benar dihadirkan di dalam hati. Itulah mengapa dalam hadis ini yang digunakan bukan kata nawa, tetapi man hamma. Hamma artinya khotbah iman adalah sesuatu yang diazamkan, benar-benar ingin dilakukan. Sehingga kalau itu hanya sekedar khayalan tanpa adanya keinginan untuk mewujudkannya, maka tidak berlaku hadis ini kepada orang-orang tersebut. Tapi barang siapa yang ketika melihat sebuah kebaikan, dia ingin menduplikasinya, ingin melakukannya, ingin mencontoh dan mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupannya, maka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, khotbah iman, ketika seseorang telah berazam, berniat dengan tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian karena satu dari hal pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan baginya dari niat dan azam tadi sebuah pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan kepada kita betapa benar apa yang kemudian dianjurkan oleh para ulama untuk banyak menghadirkan niat-niat yang baik dalam kehidupan kita. Berniat untuk berinfak dan bersedekah, berniat untuk taat kepada Allah, berniat untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Maka niat-niat baik itu ketika sudah kita hadirkan di dalam hati, dia sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Sebaliknya khotbah iman, ketika itu dalam bentuk keburukan, maka hendaknya kita jauhkan hal tersebut meskipun tidak tercatat di sisi Allah. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa, bukan saja dia menjaga lisannya, pendengarannya dan matanya, tapi kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang berpuasa dengan tingkatan yang disebut sebagai khawasul khawas, dia menjaga juga pikirannya dari berfikir dan niat-niat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sambil tersenyum Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Maka ini menunjukkan kepada iman bahwasanya niat-niat yang baik itu sering-sering kita hadirkan. Agar apa? Agar meskipun kita belum berkesempatan untuk dapat melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagi kita pahala yang sempurna di sisinya insyaallah taala. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang ketiga yang Allah berikan dunia kepada mereka, abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada hamba yang Allah berikan harta tapi Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan hartanya di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Dengan hartanya dia tidak menyambung tali silaturahim. Dengan hartanya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling buruk. Dan yang keempat kata iman, abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Hamba yang tidak Allah berikan ilmu maupun harta. Hamba yang tidak Allah berikan ilmu maupun harta. Lalu dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang bermaksiat kepada Allah. Lalu dia pun berazam dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya akan bermaksiat seperti bermaksiatnya orang-orang kaya. Kalau saya punya harta, saya akan berjudi. Kalau saya punya harta, saya akan berzina. Kalau saya punya harta, saya akan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang kaya, tapi dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fawizruhu ma sawa." Maka dosanya antara yang ketiga dan yang keempat itu sama. Meskipun dia belum melakukan kemaksiatan tersebut, tapi ada azam seandainya dia memiliki hal yang sama, dia akan melakukan kemaksiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka Allah catatkan dari azam tersebut apa yang terima? Dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman dalam berpuasa bukan saja amal-amal secara zahir yang kita hadirkan, tapi kata para ulama hendaknya kita juga memperbanyak amal-amal batin. Di antaranya adalah niat-niat yang saleh untuk kemudian bisa kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kejujuran, menghadirkan keikhlasan dan lain sebagainya, karena itu semua akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.